Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gen Desuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tanjun telah membunuh 3 bawahan Pangtong yang ingin membawa Mumengyi pergi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah membunuh 3 orang itu, Tanjun meminta Luo Fan untuk mengantarnya ke tempat Pangtong dan ingin membunuhnya. Saat ini, Tanjun tampak seperti pembunuh gila. Dia ingin mengambil inisiatif untuk tidak hanya membunuh Pangtong, tetapi dia juga ingin membunuh semua orang yang mempermalukan Mumengyi selama dia tidak ada. Adapun konsekuensinya, Tanjun tidak terlalu memikirkan. Luo Fan dan Mumengyi kembali mengingatkan Tanjun untuk tidak gegabah. Pangtong berada di alam pemurnian jiwa tingkat ke-7, lebih kuat dari 3 orang yang tadi. Dan jika Tanjun membunuhnya, dia juga bisa melanggar aturan sekte. Mendengar itu, Tanjun menenangkan mereka. Tanjun menjelaskan bahwa dia memiliki perhitungan sendiri. Lalu Tanjun meminta Luo Fan untuk memimpin jalan. Melihat Tanjun sudah memutuskan seperti ini, Luo Fan segera memimpin jalannya untuk menemui Pangtong. Setelah itu, Luo Fan mengendarai perahu roh bersama Tanjun dan Mumengyi terbang menuju lembah peri keempat sejauh 60.000 mil. 1,5 jam kemudian, Luo Fan mengendarai perahu roh dan terbang ke bawah di luar lembah peri yang indah. Tanjun dengan niat membunuh yang menakjubkan melirik larangan lembah peri Pangtong dengan jijik. Dia tidak mencabut larangan itu, tetapi memandang pada Luo Fan dan berkata, "Kakak Luo, panggil dia." Luo Fan memikirkan saat dia dipermalukan dan dipukuli oleh Pangtong. Dia segera berteriak dengan mata merah, "Pangtong, keluar dari sini!" Begitu kata-kata itu jatuh, suara yang mengandung niat membunuh tiba-tiba keluar dari lembah peri. "Hahaha, Luo Fan, kamu berani memarahiku." Segera, ketika tirai cahaya larangan berkedip di pintu masuk lembah peri, seorang pemuda jangkung melangkah keluar dari lembah. Tiba-tiba, matanya bersinar, menatap Mumengyi dengan mata menyipit. Adapun Tanjun, dia langsung mengabaikannya. Pangtong membuka kipas lipat di tangannya dan berkata dengan senyuman, "Saudarimu, selama kamu mengikutiku malam ini, aku bisa memaafkan Luo Fan karena dia menghinaku tadi. Kalau tidak..." Suara Pangtong tiba-tiba berhenti, hanya merasakan sosok di depannya bergoyang, lalu pusing karena rasa sakit yang membara di wajah kanannya. Dia ditampar oleh Tanjun. Sebelum Pangtong mendarat, sosok Tanjun melintas. Tangannya dengan kuat menjepit leher Pangtong dan mengangkatnya. Pangtong menatap Tanjun dengan ngeri. Kamu siapa?" Tanjun menutup telinganya, masih mencengkram lehernya, dan dengan tangan kirinya menatap Luo Fan lalu berkata, "Kakak Luo, bagaimana dia memimpin orang untuk menggertakmu tadi malam? Kamu harus membayarnya 2 kali lipat." "Baiklah Saudara Tan." Setelah Luo Fan menjawab, matanya menjadi merah. Cincin Qian Kun hitam berkedip, memegang cambuk panjang hitam. Dia menghampiri Pangtong. "Pangtong, hari ini aku akan membiarkanmu mencoba rasanya dicambuk." Luo Fan melambaikan tangan kanannya, dan cambuk itu mendarat ke Pangtong seperti ular hitam. "Berhentilah melawan, kamu akan mati sedikit lebih baik." Suara iblis Tanjun tanpa jejak emosi terdengar di telinga Pangtong. Cambuk hitam menghantam tubuh Pangtong, dan tiba-tiba kulit di dadanya retak. Pangtong menjerit, lalu cincin Qian Kun di tangan kanannya mengeluarkan pedang terbang dan segera menusuk Tanjun. "Tidak peduli siapa kamu, aku ingin kamu mati." Tanjun mencekik leher Pangtong dengan tangan kirinya dan memutar tubuhnya ke samping dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih pergelangan tangan yang memegang pedang Pangtong, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, merobek seluruh lengannya. "Tidak!"
Siapa kamu? Pangtong menjerit dengan ketakutan. Mu Mengyi adalah wanitaku. Menurutmu, siapa aku? Tan Yun menginjak kaki kiri Pangtong saat dia berbicara. Mungkinkah kamu Tan Yun? Bukankah kamu sudah mati? Kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu tidak perlu memikirkan tentang hal ini, cibir Tan Yun. Luo Fan terus menari dengan cambuk panjangnya. Setelah beberapa tarikan nafas, dia menarik kulit dan daging Pangtong, lalu membanting pipi Pangtong dengan keras. Setiap cambuk membawa seikat bunga darah. Setelah beberapa saat, Pangtong dipukuli dan kehilangan penampilan aslinya. Tan Yun, apakah kamu tahu siapa aku? Aku murid dari tetua keempat. Kamu akan mati karena kamu memperlakukanku seperti ini, teriak Pangtong dengan marah. Aku tidak tahu apakah aku akan mati, tapi aku tahu kamu pasti mati hari ini, jawab Tan Yun dengan suara yang dalam. Segera Tan Yun menendang dan mematahkan kaki Pangtong. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Aku tidak akan berani lagi kepadamu. Pangtong terkejut dan gumpalan cairan kuning keluar dari selangkangannya. Kemudian Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng. Mata Tan Yun yang dalam bersinar dengan cahaya merah, dan ketika dia menatap Pangtong, ekspresi Pangtong menjadi kusam. Tan Yun melihat kembali ke Luo Fan, di mana orang banyak berkumpul di gerbang abadi. Kemudian Luo Fan memberitahu Tan Yun, karena ada gulungan Xing Yue ruang waktu yang dipasang di dojo ruang waktu untuk murid pil gerbang abadi, jadi biasanya ada paling banyak orang di sana untuk berkultivasi. Setelah itu Tan Yun mengangguk dan mengungkapkan pemahamannya. Dia kembali melihat Pangtong dan berkata, kamu segera pergi ke dojo ruang waktu. Di depan semua orang berteriak 3 kali bahwa Mu Mengyi adalah wanita Tan Yun. Jika ada yang berani mengganggu Mu Mengyi, maka dipastikan akan bernasib sama denganmu. Dan kemudian kamu akan meminta maaf dan bunuh diri. Apakah kamu mengerti? Pangtong pun mengangguk. Setelah itu Tan Yun melepaskan Pangtong. Dia segera menaiki pedang terbang dan menuju ke arah dojo ruang dan waktu. 1 jam kemudian, samar-samar terlihat bahwa di dojo ruang waktu, seorang murid divisi pil yang terkenal, beberapa berbicara dengan baik, beberapa bertukar pengalaman kultivasi dan pengalaman alkimia mereka. Pada saat ini, tiba-tiba 3 teriakan berturut-turut jatuh dari langit. Semuanya, Mu Mengyi adalah wanita Tan Yun. Mu Mengyi adalah wanita Tan Yun. Itu adalah wanita Tan Yun. Tapi aku, Pangtong, tidak punya mata mencoba memiliki saudara Mu Mengyi. Kalian yang berniat untuk mendapatkan saudara mudamu telah mendengar dengan jelas. Cepat buang niat kalian itu, jika tidak, akhirnya akan sama denganku. Ribuan murid memandang ke langit. Pangtong menaiki pedang terbang dengan awan kekuatan spiritual di telapak tangan kirinya yang mengenai alisnya. Kepala Pangtong hancur. Mayatnya jatuh dari pedang terbang ke dojo ruang waktu. Ribuan murid melihat sisa-sisa tubuh Pangtong yang tiba-tiba meledak. Para murid menjadi panik dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dia bunuh diri. Beberapa murid menduga ini karena Tan Yun, tapi murid lainnya meyakinkan bahwa Tan Yun tidak mungkin masih hidup. Dia pasti sudah dimakan monster di tanah abadi. Pangtong mati dengan meninggalkan misteri. Ketika semua orang membicarakannya, pemandangan berikutnya di langit membuat semua orang kembali terkejut. Ada 38 murid laki-laki di alam pemurnian jiwa tingkat ke-7 dan ke-8 menginjak pedang terbang melayang di atas dojo. Kemudian mereka meneriakkan bahwa Mu Mengyi adalah milik Tan Yun dan tidak ada yang boleh mengganggunya. Lalu mereka bunuh diri seperti Pangtong. 38 mayat berjatuhan di dojo ruang waktu. Punggung semua murid laki-laki yang hadir terasa dingin, seolah ditelan oleh kutukan tak terlihat, dan seolah diawasi oleh sepasang mata kematian yang tergantung di langit berbintang.
38 orang ini adalah semua orang yang ingin memperkosa dan melecehkan Mu Mengyi berulang kali. Tan Yun menemukan mereka secara terpisah, kemudian mengandalkannya dengan mata Dewa Hongmeng. Saat ini, ribuan murid mengelilingi mereka. Ketika diketahui bahwa beberapa murid yang mati adalah murid yang sama dari tetua yang sama, mereka terbang menjauh dari dojo ruang waktu dan memberitahu tetua mereka. Pada waktu bersamaan, di kedalaman lembah peri berjasa, ada sebuah istana yang tergantung di kehampaan. Itu adalah istana berjasa. Disinilah Shen Shubing tinggal dan berlatih. Pada saat ini, Tan Yun dan Mu Mengyi dengan hormat berhenti di depan Shen Shubing di aula. Adapun Luo Fan, Tan Yun telah memintanya kembali untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Sebelum Luo Fan pergi, Tan Yun memberinya sejuta batu roh kelas atas dan memintanya untuk membayar lebih banyak batu roh, lalu mencari murid untuk menjaga gerbang gunung sebagai penggantinya. Tan Yun juga meminta Luo Fan memberitahu Song Hong untuk menyembuhkan lukanya dengan tenang dan menunggu Tan Yun menyelesaikan urusannya sebelum mengunjungi Song Hong. Pada saat ini, Shen Shubing melihat bahwa Tan Yun belum mati dan wajahnya penuh dengan senyuman. Dia sangat bahagia, dan senyum hari ini adalah pertama kalinya dia memberikan senyuman di hatinya sejak dia memasuki gerbang abadi. Tan Yun, kamu baik-baik saja. Tan Yun, apakah kamu tahu, kecuali Kepala Tang dan tetua kelima, tetua yang lainnya mengatakan kepadaku bahwa murid Shen Shubing adalah murid yang terendah. Muridku memiliki pencapaian alkimia terendah. Murid memiliki bakat terburuk. Tan Yun, kamu harus ingat bahwa selain Kepala Tang dan tetua kelima, 37 tetua lainnya semuanya adalah musuh. Shen Shubing menjadi semakin marah saat dia berbicara, sehingga matanya yang indah berlumuran darah. Melihat penampilan murid yang lesu dan kesal, Tan Yun merasa sedikit tertekan dan segera membungkuk. Tetua berjasa, jangan khawatir. Murid pasti akan membuat para tetua yang mengejekmu kehilangan muka. Shen Shubing memegang kata-kata Tan Yun. Telah 3 tahun dia sudah menahan hinaan dari semua orang. Setelah itu, Shen Shubing meminta Tan Yun untuk mengikuti kompetisi alkimia tetua dan murid yang akan diselenggarakan sebulan lagi. Itu adalah kompetisi yang diadakan selama 10 tahun sekali. Tan Yun akan melawan 38 murid jenius dari tetua lainnya yang merupakan alkemis hebat. Tan Yun merasa tidak senang karena menurutnya itu hanya akan membuang-buang waktu untuk melawan sekelompok alkemis hebat. Kemudian Tan Yun menanyakan apakah Shen Shubing akan mengikuti kompetisi itu. Mendengar ini, senyum Shen Shubing berangsur-angsur menghilang. Dia hanya seorang alkemis tingkat rendah, sedangkan para tetua lainnya adalah alkemis tingkat menengah. Tentu saja jika dia ikut hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Shen Shubing hanya berharap pada Tan Yun untuk memenangkan kompetisi itu. Kemudian dia memberikan Tan Yun token identitas dan lembah peri berjasa nomor 8 sebagai tempat tinggalnya. Shen Shubing juga mengingatkan Tan Yun untuk lebih berhati-hati, terutama pada Lu Yi dan Han Yong. Setelah itu, Tan Yun dan Mu Mengyi meninggalkan tempat itu. Mu Mengyi tidak sabar menantikan penampilan Tan Yun dalam pemurnian Bel. Lalu Tan Yun memberitahu Mu Mengyi bahwa dia tidak akan melawan para murid dalam kompetisi itu. Tan Yun akan melawan para tetua untuk mewakili tetua berjasa. Karena dengan cara itu, Tan Yun bisa mempermalukan para tetua di depan semua orang. Lalu mereka pergi untuk menemui Zhong Wuxiao. Di perjalanan, Tan Yun menanyakan pada Mu Mengyi apakah dia mengenal Mu Gufeng. Mendengar itu, tubuh Mu Mengyi bergetar karena Mu Gufeng adalah leluhurnya, pencetus keluarga Mu yang meninggal 70.000 tahun yang lalu. Dia bingung kenapa Tan Yun bisa mengenalnya. Tan Yun kemudian menjelaskan ketika dia berada di jurang pemakaman dewa, Tan Yun telah menemukan 4 pedang dewanya, dan dari informasi yang diberikan bawahannya, pedang yang lain telah dicuri oleh sekelompok orang 80.000 tahun yang lalu, dan salah satunya adalah Mu Gufeng. Kemudian Mu Mengyi mengatakan
bahwa ayahnya pernah bercerita kalau leluhurnya itu mendapatkan pedang dewa dari tanah abadi bersama dengan salah seorang bermaga Tang. Kemungkinan Tang Yongsheng adalah keturunan dari orang itu. Lalu Tang Yongsheng memimpin sekelompok orang untuk membunuh ayah Mu Mengyi demi merebut artefak keluargamu yang berasal dari tanah abadi dan merubah dinasti suci Mu Feng menjadi dinasti suci Tang. Seharusnya Tang Yongsheng sekarang memiliki 2 pedang Dewa Tan Yun. Mengetahui hal itu, Tan Yun menenangkan Mu Mengyi dan berjanji akan menghancurkan dinasti suci Tang Xun untuk membalaskan dendam dan juga menyelamatkan ibu Mu Mengyi dari tangan Tang Yongsheng agar ibu Mu Mengyi dapat menikahkan mereka berdua. Mendengar itu, Mu Mengyi menangis dengan wajah bahagia. 1 jam kemudian, penatua kelima Chen Shuiyu datang ke istana pelayanan berjasa untuk mengunjungi Shen Shubing. Shen Shubing dulunya adalah muridnya, dan sekarang dia tahu bahwa kehidupan Shen Shubing di gerbang abadi tidaklah mudah. Jadi dia berbicara dengan Shen Shubing. Apa yang dibicarakan kedua orang itu tentu saja tentang kompetisi pil para tetua dan murid. Chen Shuiyu meraih tangan Shen Shubing dan berkata, "Shubing, besok aku akan mengirim muridku Dong Fei ke tempatmu. Dia adalah seorang alkemis hebat peringkat suci. Dia akan berpartisipasi dalam kompetisi pil sebagai muridmu. Kamu tidak akan dipermalukan." Shen Shubing berterima kasih dan dengan sopan menolaknya. "Jika Anda melakukan ini, bahkan jika Dong Fei menang, yang lain masih akan menertawakanku. Lagi pula, di antara 39 penatua kami, pencapaian alkemia saya adalah yang terendah." Setelah mendengar ini, Chen Shuiyu menyemangati. "Shubing, Anda tidak bisa disalahkan. Anda baru saja memasuki gerbang abadi selama 3 tahun. Tidaklah malu untuk bersaing dengan alkemia kami. Di masa depan, saya yakin alkemia Anda akan melampaui mereka." Shen Shubing kemudian berkata, "Ngomong-ngomong tetua kelima, aku memberitahumu kabar baik. Muridku yang paling dihormati, Tan Yun, tidaklah mati. Dia kembali hari ini." Chen Shuiyu tampak kaget dan langsung tersenyum. "Gadis kecil, pantas saja kamu menolak bantuanku. Ternyata Tan Yun sudah kembali. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Dia adalah seorang alkemis suci." Chen Shuiyu berkata lagi, "Shubing, kamu tidak bisa terlalu bahagia sekarang. Beberapa murid tertutup dari para tetua telah dipromosikan menjadi alkemis peringkat rendah belum lama-lama ini." Shen Shubing tiba-tiba merasa tidak berdaya. Dia berpikir bahwa murid-murid dari tetua lainnya memiliki pencapaian tertinggi dalam hal alkemia. Sama seperti Tan Yun, adalah seorang alkemis hebat dari peringkat suci. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada murid yang akan menjadi alkemis peringkat rendah, jadi tidak ada harapan Tan Yun memenangkan kejuaraan ini. Pada saat yang sama, di aula Pri Tang Xun, aula ini adalah kediaman Tang Xingyin, kepala divisi gerbang abadi. Saat berada di sekte abadi, Tan Yun memberi Tang Xingyin pil suci tingkat tinggi. Setelah dia meminumnya, dia sekarang terlihat beberapa tahun lebih muda. Sekarang ada 9 wanita cantik di 9 divisi gerbang abadi, termasuk Mu Mengyi, Gongsun Roxi, Zhong Wuxiao, Shen Shubing, dan tentu saja Tang Xingyin. Dia bukan hanya kepala divisi gerbang abadi, tetapi juga merupakan murid dari dinasti suci Tang Xun. Dan sampai hari ini, hanya Murong Sisi yang mengetahuinya. Dia bukan hanya kepala divisi gerbang abadi, tetapi juga satu-satunya putri dari dinasti Tang Xun. Dan sampai hari ini, hanya Murong Sisi yang mengetahuinya. Pada saat ini, seseorang lelaki tua berambut abu-abu di aula utama berdiri di depan Tang Xingyin. Dengan hormat, dia memberitahu bahwa dalam 100 tahun ke depan, Tang Xingyin harus berhasil mengambil pedang ilahi sekte Wang Fu yang didapat dari jurang pemakaman dewa. Tan Xingyin meyakinkan orang tua itu bahwa tidak ada hanya pedang ilahi, tetapi juga ngarai meteorit akan diambil oleh dinasti suci Tang. Kemudian orang tua itu pergi dan meminta Tang Xingyin untuk berhati-hati. Setelah Tang Xingyin memerintahkan seseorang untuk mengirim lelaki tua itu,
Dia melihat ke langit berbintang dengan tatapan kagum di matanya. Cepat atau lambat, keluarga Tang saya akan mengambil kembali semua yang hilang dari saya. Pada saat yang sama, semua tetua dari divisi pil gerbang abadi mengetahui tentang 39 murid hari ini termasuk Pang Tong yang bunuh diri di dojo ruang dan waktu. 39 murid adalah murid di bawah tetua keempat Lu Yi, tetua kedua, tetua ketiga, tetua keenam, tetua ke-9, dan tetua ke-16. Ketika Han Yong mengetahui, dia pergi ke dojo ruang waktu untuk memeriksa mayat 39 orang-orang yang tewas, berharap menemukan beberapa petunjuk. Keesokan harinya, Murong Sisi yang pernah menjadi kepala gerbang dalam sekarang menjadi tetua 18 divisi senjata gerbang abadi. Sosok wanita tua datang dan dia membungkuk, "Nona, budak tua ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan." Murong Sisi berbalik dan memasuki aula peri. Wanita berusia 90 tahun itu buru-buru mengatur penghalang kedap suara setelah memasuki aula peri. "Nona, menurut penyelidikan tadi malam, penjaga dinasti suci Tangsun sebagai budak keluarga Tang Xingying memasuki Huangfu Shengsong, dan di tengah malam dia meninggalkan sekte Huangfu lagi. Budak tua ini menebak bahwa kemungkinan besar dia datang untuk menemui Tang Xingying. Itu terkait dengan pedang dewa yang didapat luhur sekte Huangfu di jurang pemakaman dewa." Mendengar ini, Murong Sisi mengerutkan keningnya. "Ya, kalau begitu kamu bisa segera pergi." Bibir Murong Sisi menyeringai. "Tang Xingying, putri dinasti suci Tangsun. Selain kamu, berapa banyak orang yang mengintai sekte Huangfu sepertiku demi pedang dewa dan demi harta karun di ngarai meteorit." Pada titik ini, senyuman Murong Sisi menjadi lebih dingin. Matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terselubung. Semua harta dari sekte suci Huangfu akan menjadi milik keluarga Murong di masa depan. Setelah keluarga Murong saya mendapatkan segalanya dari sekte Huangfu, saya akan memiliki kesempatan untuk kembali ke hadapan semua orang di benua hukuman surgawi dan membiarkan semua orang menyerah di depan keluarga Murong. Keluarga Murongku cepat atau lambat akan kembali ke masa kejayaan di zaman kuno. Dari kata-kata Murong, tidak sulit membayangkan bahwa keluarganya adalah keluarga yang kuat di zaman kuno. Seperti yang dia katakan, ketika sekte Huangfu benar-benar berangsur berubah dari masa kejayaannya menjadi menurun, apa banyak tetua, kepala divisi, atau bahkan barang antik tua di sekte Huangfu ini menyembah sekte Huangfu, bukan untuk tujuan sekte Huangfu berkuasa lagi, tapi menunggu hari ketika sekte Huangfu akan dijatuhkan. Menurut Murong Sisi, mata-mata di sekte Huangfu saat ini ada dari istana jiwa abadi, sekte abadi, dan mata-mata dari keluarga besar. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Di depan gunung divisi senjata, Tan Yun menjelaskan kepada murid-murid yang menjaga gerbang alasan memasuki divisi senjata, dan kemudian mendaftar untuk dicatat. Baru pada saat itulah kedua murid membuka alam rahasia divisi senjata dan mengirim Tan Yun ke alam rahasia. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.